Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para pejuang CPNS yang kali ini sudah hadir ya di pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Dan pada malam hari ini kita sama-sama pejuang berjuang bareng-bareng gitu. Jadi agar bisa lolos untuk di CPNS tahun ini. Jadi sebelum masuk ke materi atau pembahasan pada malam hari ini, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gustav, saya juga mantan pejuang ya, ex pejuang CPNS di tahun 2024. Dan saya juga merupakan alumni dari Dolphin Brain. Jadi saya sama, posisinya sama dengan kakak-kakak semua yang ada di sini. Gitu, jadi sama-sama alumni nih. Nah, saya pengen ketika kita sudah sama rasa, sama kondisi, nah saya pengen kakak-kakak di sini juga merasakan nih dengan posisi baru yang sama dengan saya juga, yaitu sebagai CPNS, ex pejuang CPNS yang berarti sudah melewati fase-fase sebagai pejuang. Ya, saya merasakan CPNS di tahun 2024 sebagai posisi jabatan fungsional ahli pertama pengendalian ekosistem hutan. Itu di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi berada di OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan di sini saya minta, saya harap juga kepada kawan-kawan, kakak-kakak kalian sekalian, kita seperti yang kata saya bilang ya, di sini ada kutipan, we can master anything as long as we stay focused on it. Jadi sebenarnya ketika kita fokus pada satu hal, dan itu kita terus-menerus kita coba, terus-menerus kita pelajari, insya Allah ya kakak-kakak sekalian, insya Allah itu pasti bisa kita lewati, bahkan kita bisa menjadi masternya. Syaratnya tadi, kita fokus dulu. Nah, harapannya, sedikit pesan dari saya sebelum mengawali kelas pada malam hari ini, kita fokus dulu untuk lolos di CPNS tahun ini gitu. Karena fase terakhir kita, fase final kita ya saat ini, kawan-kawan. Jadi di sini harapannya kalian bisa fokus untuk bisa lolos SKB. Kalian sudah berjuang ya di administrasi ya dengan drama-drama di administrasi ya, materai online, materai offline ya pasti pernah merasakan. Lalu sudah lolos, dinyatakan lolos, lewati tahap administrasi, lanjut ke SKD. SKD pun perjuangannya saya katakan tidak mudah karena berjuang, beradu bersaing dengan berbagai macam pejuang lainnya tentunya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah puji syukur kakak-kakak sekalian bisa berhasil di posisi ini kak. Kalau saya ingat pesan dari mentor saya dulu di Dolphin Brain itu, eh, saya ingat betul bahwasanya ya total kita harus maksimal, semua kita kerahkan tenaga, materi, waktu, dan kita fokuskan untuk lolos di SKB agar bisa kita santai-santai setelah kita lolos. Dan alhamdulillah ternyata benar. Saya berjuang full 1 bulan untuk persiapan SKB. Saya fokus untuk SKB. Akhirnya ya saya bisa rasakan sekarang saya tinggal santai-santainya aja. Tanda kutip ya santainya, tapi tetap bekerja ya. Oke, itu saja perkenalan singkat dari saya. Tidak perlu panjang lebar. Kita langsung ke materi pada malam hari ini. Sebelum ke materi, saya ada sedikit game mungkin ya. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada 3 pertanyaan dari saya. Nanti mungkin bisa dilakukan. Jadi harapannya on cam semua ya. Jadi tidak ada yang on cam. Saya pengen lihat nih kakak-kakak ganteng dan kakak-kakak cantiknya nih seperti apa. Gitu. Jadi kita bisa saling kenal. Nanti dari saya sudah kenalan. Nanti saya minta satu persatu dari para menti itu berkenalan agar kita lebih enak nih untuk belajar ke depannya. Oke, silakan on cam yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, setelah on cam ada 3 pertanyaan dari saya dan tolong dijawab ya. Untuk game yang pertama kita harus lakukan dengan cepat ya. Jadi kita cepat-cepatan. Nanti yang tercepat akan dapat sesuatu lah dari saya. Sesuatu nggak harus uang ya kak ya. Jadi bisa tips atau trik nanti dari saya khusus. Oke, untuk pertanyaan pertama, simpel aja.
Tolong ambil benda yang ada di sekitar kalian. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sip. Apa aja nih bendanya? Wah, aneh-aneh ya. Oke, sudah dapat semua ya bendanya ya. Oke, oke untuk yang kedua, game kedua, saya minta kalian untuk menulis sesuatu di chat ini. Saya pengen lihat yang paling pertama ya. Apa yang dipikirkan kalian tentang CPNS? Oke, satu, dua, tiga, empat. Wah, sudah banyak nih di kolom chat ya. Wah, sulit. Wah, sedih, senang. Wah, oke. Komentarnya banyak ya. Ya, jadi itulah game singkat dari saya. Ya, jadi harapannya di sini kita tidak usah tegang-tegang ya, kakak-kakak sekalian. Di sini kita santai aja, belajar bareng. Ya, saya pernah merasakan di posisi kalian dan saya harap dengan saya pernah merasakan tersebut dan saya sudah melewati tahapan tersebut, saya bisa sharing-sharing berbagi dan semoga yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak sekalian. Ya, sudah siap semuanya ke step selanjutnya, wah, ke tahap selanjutnya nih, soal ke-6 sampai 10 gitu. Dan ini soal ke-6 kita coba jawab bareng-bareng. Taman Nasional Bukit 12 berada di provinsi. Ayo dijawab. Ini ada Sumatera mewakili ada 4 provinsi, satu ada di Kalimantan. Silakan dijawab dulu untuk kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak sekalian yang kayak gini jawabnya jangan ngasal-ngasal kak ya. Karena satu poin itu sangat berharga kak di soal-soal ini gitu. Jadi harapannya harus dijawab dengan benar. Tidak ada yang kita apa ya kayak gini cap goci gitu jangan ya. Jangan. Kita harus jawabnya dengan serius dan benar. Oke, sudah dijawab semua ya? Sip. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, tunggu untuk di soal nomor 7. Masih bisa fokus ya. Oke, ini dia. Taman Nasional Lawrence adalah taman nasional terbesar di Indonesia dan terletak di mana? Wah, ini gampang sih. Gampang. Lawrence. Di ujung tuh, di ujung. Kuncinya di ujung kalau Lawrence. Silakan jawab. Nah, ini ujung mana? Ini ujung atas, ujung bawah, ujung kanan, ujung kiri. Kalau di peta itu kan. Ayo tebak. Kok tebak? Jawab. Jawab ya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, oh ini kayaknya 100% ya, betul ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita fokus lagi. Nah, ini dia soal nomor 8. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berada di provinsi. Ayo. Bromo Tengger Semeru ini itu salah satunya ada di dalam apa Gunung Semeru ada di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Harusnya gampang tuh. Yang suka nonton 5 cm zaman dulu. Aduh, generasi kapan yang nonton 5 cm? Aduh, ya silakan jawab ya. Sudah? Itu apa namanya? Opsi yang langsung diseleksi tuh gampang. Langsung hilang. Fokus ke yang lain. Oke, sudah? Sip. Sudah terjawab semua. Kita next ke soal nomor 9. Oke, semua berikut ini adalah Taman Nasional di Sumatera. Kecuali, ini masih enak ya Kak, soal di sini kecualinya saya besarkan. Gitu. Tadinya mau saya bold juga tuh, biar nampak kali kan kecualinya. Tapi kalau nanti di soal aslinya, itu tidak ada kayak gitu-gitu. Jadi harus teliti. Oke, sudah bisa dijawab? Semua ada di Sumatera, kecuali, nah gampang nih harusnya. Sudah nampak itu Taman Nasionalnya. Sudah dijawab semua? Oke, kita next ke nomor 10 ya, nomor terakhir, baru ini kita bahas lagi. Nah, ini dia soal nomor 10, Taman Nasional Karimun Jawa berada di provinsi Karimun Jawa, sudah jelas itu. Sudah jelas itu ada di mana, namanya sudah jelas. Ayo, tapi balik lagi, yang bikin soal pun tidak mudah juga. Oke, silakan dijawab ya. Nah, oke, sudah dijawab semua?
Oke, sih sudah dijawab semua. Kita bahas ya. Oke. Ya, kita ke pembahasan yang tadi sudah mengerjakan soal 6 sampai 10. Mari kita bahas bersama-sama. Kalian catat berapa nilai kalian, berapa yang sudah benar, berapa yang sudah salah. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, Taman Nasional Bukit 12 berada di Provinsi Jambi ya, kakak-kakak sekalian ya. Jadi memang ini pilihannya di Sumatera semua. Agak agak sulitnya kalau saya dulu tuh Bukit 12 sama Bukit 30. Itu ngeri-ngeri sedap tuh. Jadi agak tricky sih. Memang kita harus benar-benar hafal antara di Riau atau di Jambi tuh. Nah, ini harus kita hafalkan ya. Saya agak terkecoh di situ, tapi alhamdulillah bisa terjawab. Jadi Bukit 12 terletak di Jambi dan merupakan habitat orang rimba. Nah, di sana ada hidup orang rimba ya. Memang apa namanya suku adat yang masih dilestarikan. Jadi saudara-saudara kita yang disebut orang rimba masih hidup tuh di hutan Jambi, khususnya di Taman Nasional Bukit 12. Oke, lanjut ke nomor 7. Kita lihat di nomor 7 apakah jawabannya betul semua. Nah, ini dia di nomor 7 sebentar ya. Oh, nah ini dia. Oke, sekarang di nomor 7, Taman Nasional Lawrence adalah taman nasional terbesar di Indonesia dan terletak di mana? Di Papua ya guys ya. Jadi Lawrence itu berada di Papua, Provinsi Papua. Di sana ada gunung tertinggi di Indonesia. Bahkan ada saljunya ya, cuman ya karena climate change, jadi perubahan iklim, gas rumah kaca, apa namanya, ada polusi segala macam. Ya itu jadi esnya sudah mulai pencair, bahkan diproyeksikan tahun berapa gitu sudah tidak bisa melihat lagi bagaimana bentuk salju di Indonesia gitu kan. Di tropis tapi ada salju coba. Gitu. Ini ada di Papua ya. Jadi dan merupakan juga situs warisan dunia UNESCO. Jadi Taman Nasional Lawrence itu benar-benar dijaga, benar-benar dilestarikan. Jadi tentunya kita yang sebagai orang Indonesia juga harus bangga ya, bahwasanya Taman Nasional Lawrence ini masuk warisan dunia di UNESCO gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Nah, di sini ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berada di Provinsi Jawa Timur. Ya, ini ada yang jawab Jawa Tengah. Ya memang agak-agak agak-agak mepet lah ya itu Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Ini udah benar nih, mayoritas jawab Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak ada yang Jawa Barat, Bali dan NTB. Sudah jelas ya, Bromo Tengger Semeru ada di mana? Jadi ada di Jawa Timur. Nah, ini agak agak mudah lah ini. Harusnya diingat, oh, saya dulu nonton 5 cm, situ ada Gunung Semeru gimana ya? Nah, gitu aja. Kuncinya, clue-nya. Oke, kita next tadi nomor 8. Kita next ke nomor 9 ya. Nah, di nomor 9, ini udah mulai bermain soal-soal tipe kecuali ya. Kita lihat, semua berikut ini adalah taman nasional di Sumatera. Kecuali, ya jelas sekali, itu Taman Nasional Tanjung Puting. Itu berada di Kalimantan Tengah. Untuk satwa endemiknya, itu adalah orang utan. Orang utan ada dua ya, ada orang utan Kalimantan, ada orang utan Sumatera. Tapi untuk di Tanjung Puting itu orang utan Kalimantan untuk satwa endemiknya gitu. Untuk Taman Nasional Kambas ada di Lampung, TNBBS ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, Taman Nasional Kerinci Sebelat itu ada di daerah Sumbar, Riau, Jambi, lalu di Taman Nasional Gunung Leuser itu ada di pojok Sumatera atau di atas Sumatera itu ada di Aceh ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di nomor 10. Kita lihat di nomor 10, apakah jawaban kita sudah benar? Ini dia. Taman Nasional Karimun Jawa berada di Provinsi Jawa Tengah, di wilayah Jepara ya. Nah, ini banyak yang terkecoh nih. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya begitulah.
Jadi kalau Karimun Jawa sudah jelas ya, clue-nya sudah ada di situ. Ada kata Jawa, dia nggak mungkin tuh ada di Bali gitu kan. Nggak mungkin tuh ada di Sulawesi gitu. Jadi tolong ketika ketemu pertanyaan ini, ya jawabnya paling nggak, walaupun salah tuh buat ya di Jawa Timur atau Jawa Barat gitu kan. Jangan di Bali atau di Sulawesi Selatan. Karena itu apa ya, nggak teliti. Soalnya kan sudah jelas sudah ada Karimun Jawanya. Gitu. Oke, itu untuk pembahasan kita di nomor 10. Jadi selanjutnya kita kerjakan lagi soal di nomor 11 sampai 15. Oke.